Baik, Bismillah kita lanjutkan materi kita untuk mata pelajaran fikih ya. Jadi kemarin sudah selesai dari syarat sah tayamum dan rukun tayamum. Kemudian tata cara tayamum. Tata cara tayamum itu mudah. Yang pertama adalah kita siapkan dulu debu atau tanah yang suci, kemudian kita tempelkan satu kali. Tempelkan pada debu itu, tempelkan. Kemudian setelah itu tempelkan dengan kedua tangan seperti ini. Ya. Tempel, kemudian kita tiup, gitu ya. Kita tiup. Setelah itu kita basuh wajahnya. Kita basuh wajahnya. Setelah itu kita basuh, bukan basuh ya. Kalau basuh itu air. Apa istilahnya ya? Usap. Nah, itu kita usap. Afan, kita ulang ya. Jadi kita taruh tangannya di debu itu, kemudian kita tiup. Setelah itu kita usap wajah satu kali. Kemudian kita usap ke tangan yang kanan. Kalau di kamera jadinya kiri ya. Tangan kanan, ya, punggung telapak tangan kanan ini dengan tangan kiri diusap. Kemudian punggung telapak afan kanan ini, afan ulangi ya, punggung telapak tangan dengan tangan kiri, kemudian baliknya, kemudian satu lagi yang kiri, punggungnya, kemudian dalamnya. Sudah seperti itu Pak. Ya, seperti itu. Atau bisa juga kanan dulu, ini kanan punggungnya, kemudian kiri punggungnya, kemudian apa namanya, dalamnya. Seperti itu. Ya, jadi saya ulangi, kita ambil tangan kita, kemudian tempelkan di debu atau tanah yang suci. Setelah itu kita tiup, kemudian kita usap wajah satu kali, kemudian kita usap punggung telapak tangan kanan pakai telapak tangan kiri, kemudian dalamnya, kemudian gantian punggung telapak tangan kiri dengan telapak tangan kanan dan dalamnya. Seperti itu. Sudah selesai, seperti itu saja. Nah, jelas? Bisa dipahami? Halo? Oh, salah Nah, sendiri. Nah, nah, jelas ya. Baik. Selanjutnya, nah, alhamdulillah. Selanjutnya, ikhwah, nah, adalah kita masuk yaitu pembatal-pembatal tayamum ya. Bagi yang baru masuk, ya siapa baru masuk ini? Yang baru masuk silahkan dicatat ya. Bahasan kita malam ini adalah pembatal-pembatal tayamum. Pembatal-pembatal tayamum. Apa saja pembatal-pembatal tayamum? Yang pertama adalah semua pembatal wudhu. Ya, pembatal tayamum yang pertama adalah semua yang membatalkan wudhu. Ya, pembatal tayamum yang pertama adalah semua yang membatalkan wudhu. Jadi semua yang membatalkan wudhu maka membatalkan tayamum. Ya. Untuk pipis misalnya, ya. Seperti itu, buang air besar ya. Berarti kalau misal itu membatalkan wudhu, ya berarti juga membatalkan tayamum. Seperti itu. Ya. Semua yang membatalkan wudhu berarti membatalkan tayamum. Ya. Ayma yubtil wudhu, yubtil tayamum. Ya. Apa saja yang membatalkan wudhu, membatalkan tayamum. Dari kali anak tayamum badalun wudhu. Karena tayamum itu sejatinya ya pengganti dari wudhu itu. Fayuk khodu, fayak hudu hukmahu. Maka tayamum juga mengambil hukum wudhu. Ya, jadi yang membatalkan apa namanya wudhu itu juga membatalkan tayamum. Kemudian yang kedua adalah adanya air. Adanya air. Adanya air. Orang selesai tayamum, ya, orang selesai tayamum. Kemudian tiba-tiba setelah selesai tayamum, selisih beberapa saat, kerannya nyala, maka tayamumnya batal. Dia harus wudhu. Nah, dia harus wudhu. Tidak boleh dia sholat dengan tayamumnya itu. Ya, tidak boleh dia sholat dengan tayamumnya itu. Jadi dia harus wudhu, kemudian dia baru baru sholat. Seperti itu. Ya. Atau dia karena junub misalnya, dia tadinya itu dia mau mandi wajib, tapi ternyata airnya tidak ada, habis, misalnya, airnya tidak keluar. Maka dia tayamum, karena mepet, sholat. Ternyata airnya keluar setelah dia selesai tayamum, maka dia tayamumnya batal, kemudian dia harus mandi wajib, kemudian dia sholat seperti itu. Nah, wadzalika li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza wajadta al-ma fa'amissahu jildaka. Nah,
Ya, intinya adalah ketika adanya air itu bisa membatalkan tayamum. Saat kalau misal orang sudah terlanjur selesai sholat gitu. Ya kalau selesai sholat ya orang sudah tayamum kemudian sudah selesai sholat ya, sudah lama jaraknya dari tayamumnya maka tidak masalah. Insya Allah sholatnya sudah sah. Tapi kalau misal baru ya kemudian tahu maka boleh diganti dengan wudhu yaitu jauh lebih lebih afdol, yaitu lebih afdol. Nah, bisa dipahami? Jadi pembatal tayamum yang kedua adalah adanya air, adanya air. Nah, kemudian yang ketiga adalah zawal mubih. Yang ketiga adalah apa namanya? Bisa menggunakan air. Yang ketiga bisa menggunakan air. Ini juga termasuk pembatal tayamum. Ya. Tadinya orang itu dia tidak bisa menggunakan air karena dia sakit. Kemudian dia sembuh. Nah, karena dia sembuh, maka dia boleh menggunakan air, dia bisa menggunakan air, maka dia tidak sah tayamum. Ya, dia harus apa? Dia harus wudhu, dia harus wudhu, ya seperti itu. Jadi dia ketika sakitnya sudah sembuh, ya sakitnya sudah sembuh, maka dia apa? Tayamumnya, hukum tayamumnya hilang, batal. Dia harus wudhu, seperti itu. Nah, di Daul Husna bisa dibaca ulang apa saja pembatal-pembatal tayamum. Di Daul Husna. Itu Ustazah. Ustazah, Ustaz. Apa saja Sama yang pembatal-pembatal tayamum. kedua Ulangi, ada ulangi, 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 ulangi. kentut termasuk Ustaz. Dan Semua yang membatalkan wudhu itu nomor satu. Semua yang membatalkan wudhu itu pembatal tayamum yang pertama. wudhu apa tayamum Ustaz? Ini maksudnya pembatal tayamum yang pertama, ya nomor satu. Pembatal tayamum satu. Semua yang membatalkan wudhu kayak gitu. Paham? Oh, nah. Jadi semua yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Nah, bisa dipahami? Bisa Ustaz. Nah, dibaca ulang. Nomor pertama, semua yang membatalkan wudhu itu Hmm. membatalkan tayamum juga Ustaz. Semua yang membatalkan wudhu. Nah, gitu. Terus Nah, yang kedua kedua adanya air adanya air. termasuk Ustaz. Adanya air, betul. Terus yang ketiga? Yang ketiga, Afwan lupa Ustaz. Yang ketiga apa ya? Nah, barusan itu. Yang ketiga, Tidak tercatat Afwan. yang ketiga adalah apa Umamah? Yang ketiga Umamah. Bisa menggunakan air. Bisa menggunakan air. Itu yang ketiga. Ketiga, bisa menggunakan air. Bisa menggunakan air. Nah, bisa menggunakan air. Coba direkap ulang di Daul Husna, coba dibaca ulang. Ayo, yang lengkap, aja. Nah Ustaz, yang mana? Pembatal tayamum. Ulangi dari nomor satu. Yang pertama, semua yang membatalkan wudhu itu membatalkan tayamum juga. Terus? Yang kedua, adanya air. Terus? Yang ketiga, apa ya? Ya salam. Umamah, tadi yang ketiga apa Umamah? Bisa menggunakan air. Nah, catat.
Catat Kurang Nidal jelas Husna. suaranya, Ustaz. Kurang jelas suaranya katanya. Coba ulangi. Yang pertama, Afan. Maksudnya Umamah, ulangi yang ketiga apa Umamah? Bisa menggunakan air. Nah, jelas ya? menggunakan air. Apa? Bisa menggunakan air. Nah, ya, Bisa menggunakan air. nah, Mumtaz. Tidak. Baik. Nah, jadi yang pertama adalah semua yang membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua adalah apa namanya? Adanya air. Kemudian yang ketiga adalah bisa menggunakan air. Ya, itu pembatal tayamum. Itu pembatal tayamum. Nah, silahkan dihafal, jangan sampai lupa-lupa ya. Nah, Adel sehat Adel. Nah, apa nggak kelihatan ya? Masuk. Baik. Kemudian selanjutnya ya sedikit saja ya, karena sudah jam 9. Kita masuk ke definisinya saja deh. Apa? Siapa itu? Ya dulu kan kita lagi dalam aljabar. Siapa itu? Baterai aku 20. Aljabar tuh selesai. Halo. Hei, siapa yang ngomong? Nida, bukan. Nah, baik. Kita lanjutkan ya, sedikit saja. Yang selanjutnya adalah menghilangkan najis. Bab selanjutnya adalah menghilangkan najis. Nah, ya siapa keluar? Adel keluar. Terus nanti masuk boleh keluar lagi. Menghilangkan najis, ya. Menghilangkan najis. Apa itu najis ya? Najis adalah dicatat ya. Najis adalah ya sesuatu yang secara zat sesuatu yang secara zat sesuatu yang secara zat sudah belum dianggap kotor oleh syariat ya. Dianggap kotor oleh syariat, suatu yang secara zat dianggap kotor oleh syariat, suatu yang secara zat dianggap kotor oleh syariat. Nah, sudah. Dan harus dibersihkan menggunakan air atau yang lainnya. Dan harus dibersihkan menggunakan air atau yang lainnya. Dan harus dibersihkan menggunakan air atau yang lainnya. Nah, sudah? Sudah belum? Sudah? Ustaz, bisa diulangi ini pemahaman tadi benar-benar. Saya Ada ulangi. berapa adik-adik anak? Baik, najis adalah Nah, sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat, suatu yang dianggap kotor oleh syariat secara zat, dan dibersihkan menggunakan air sudah? sudah. Atau yang lainnya. Sudah. Baik. 6.
Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya karena ini ada telepon ya, qadarullah. Kita cukupkan malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.